bahwa puasa akan dimulai besok, orang tetap bertanya apa kata Guru Mansur, kan gitu. Ya kan? Ya kan? Guru Mansur nih kakeknya Kakeknya saudara Yusuf Mansur. Oh, kakeknya beliau. Iramanya begitu. Iya. Rata dimanapun iramanya begitu. Kalau sekarang yang sedengar kok kayak orang mukul beduk barongsai. Kalau kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Laith Abu Nasr Al-Samarkandi atau Mu'alim Teko, dia kan dalam bab buku itu nggak ada bab puasa. Kan sembahyang, menyelenggarakan jenazah dan munakahat kawin. Puasa kan ada. Karena memang orang udah puasa. Puasa itu artinya menutup puasa. Menutup puasa itu hawa nafsu. Menutup hawa nafsu. Makanya istilah puasa sampai sekarang bertahan. Tetap bertahan. Puasa itu udah istilah sekarang legendaris deh gitu ya, puasa. Itu nggak ada pelajaran puasa. Mungkin Islam mengajarkan kapan mulai puasa dan kapan mulai berbuka puasa. Dan istilah berbuka juga nggak bisa diganti istilah lain. Lebaran itu adalah pengakhiran puasa. Dalam pengakhiran puasa, zaman sebelum Islam datang, itu orang ramai-ramai berziarah kubur. Itu. Nah, kita mulai dengan puasa. Puasa itu, zaman itu puasa, kita menunggu pengumuman ya. Zaman kapan? Zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Kita menunggu pengumuman dari kantor voor Inlandse Zaken, kantor urusan pribumi. Itu kita menunggu. Tapi kalaupun kantor voor Inlandse Zaken sudah buat pengumuman bahwa puasa akan dimulai besok, orang tetap bertanya apa kata Guru Mansur, kan gitu. Ya kan? Ya kan? Guru Mansur nih kakeknya saudara Yusuf Mansur. Oh, kakeknya beliau. Orang tanya karena dia ahli falak. Jadi kalau Guru Mansur sudah menetapkan baru orang ngikut. Begitu. Itu zaman Belanda. Ini ulama zaman dulu itu, Be ya? Dia Guru ulama ya? Ahli falak. Ulama besar, Be? Ulama besar di Jembatan 5. Itu Guru Kalau Mansur. dibanding sama cucunya sekarang gimana, Be? Mudah-mudahan lah bisa menyamai. Jadi Guru Mansur itu panutan, ikutan orang fatwa dia tentang kapan mulai puasa dan kapan mulai Lebaran, kan gitu. Nah, di dalam bulan puasa itu pertama tentu mulai puasa kalau orang perempuan tuh pada keramas kan, perempuan keramas. Lalu kita menjalani hari pertama, tentu sudah ada taraweh kan. Mudah-mudahan aja besok taraweh kita lancar ya. Amin. Kan nggak boleh, Be, ngumpul, Be, taraweh. Ngumpul. Iya. Oke, kita taraweh ya kan. Dan Babe tetap taraweh ya? Taraweh lah. Tetap. Dan ada juga yang memulai tradisi menjelang puasa satu hari itu adalah ke kuburan. Banyak, bukan saja orang Betawi, orang dari mana-mana dia pergi ke kuburan sehari sebelum puasa. Nah, kuburan itu itu penuh sekali. Pada macet waktu itu. Macet lalu lintasnya. Misalnya kita nggak bisa lewat tanah kusir, kita nggak bisa lewat karet, itu orang pasti penuh. Nah, bagaimana nih kebijakan waspada corona menghadapi ini? Masa digembok pintunya? Ya kan? Masa pintunya digembok? Nah, orang harus sampai dengan beduk asar dari pagi, beduk asar bahkan dari kemarinnya itu selama 2 hari rame kuburan di mana-mana dikunjungi orang. Bukan semua orang Betawi. Oke, malamnya dia berpuasa, dia taraweh, pagi dia sahur, ya kan? Sahur itu pakai beduk, dibangunin sama anak-anak muda yang berkeliling kampung, ya kan gitu. Lalu terus dia bersahur, setelah bersahur orang tuh menunggu sembahyang subuh kan. Habis sembahyang subuh dia berpuasa lah. Nah, berpuasa pada waktu itu memang orang nggak sendiri-sendiri, berkumpul juga. Gimana? Ada yang berkumpul di mana-mana, bukan Betawi aja. Itu tradisi kan. Ada yang berkumpul di
depan masjid atau di serambi masjid, berkumpul di pangkalan RT RW, nggak bisa dicegah orang berkumpul. Orang Indonesia tuh hidupnya berkumpul, bersosialisasi. Iya. Lantas berbuka, ya berbuka itu sekarang dibilang takjil ya, tapi nggak itu istilah nggak bisa ngalahin bukaan. Kita cari bukaan ya kan, bukaan. Saya lihat kalau kita bikin survei, istilah ini yang populer tetap bukaan. Ada orang beli kolak, macam-macam manisan-manisan, rasa manis ya. Kemudian dia berbuka, lalu setelah itu maghrib dan apa namanya sembahyang tarawih. Tapi ada juga orang bikin buka bersama. Pernah diganti dengan istilah iftar, nggak populer juga iftar. Tetap orang bilang buka bersama. Nah, di dalam puasa yang 1 bulan itu kita ringkas saja, dia menuju kepada hari terakhir puasa. Kita ringkas aja. Setelah ada pengumuman dari kantor Furilan Sesaken dan pengumuman dan konfirmasi dari Guru Mansur, orang tetapkan besok Lebaran, kan begitu. Nah, dalam Lebaran itu yang dipersiapkan apa, ya kan? Yang dipersiapkan pertama adalah di Jakarta itu para keluarga besar itu saling kunjung mengunjungi dengan membawa rantang isinya makanan-makanan dan kue-kue. Itu namanya ngejot. Ngejot namanya. Jadi bahasa ngejot itu sampai sekarang, Be? Sampai sekarang kalangan Betawi yang lama-lama tahu. Ngejot itu ya apa namanya souvenir ya, gift. Artinya. Tapi nggak boleh daun rambutan. Ada kan istilahnya tuh. Jotan daun rambutan, jadi jangan jotan daun rambutan nggak boleh, jangan daun rambutan. Nah itu ngejot ya kan, yang udah dewasa, kemudian yang punya calon mertua itu dia pergi ke rumah sukaannya, kekasihnya itu membawa sepasang bandeng untuk calon mertua. Gitu. Kok bandeng, Be? Itu pilihannya. Sepasang bandeng dibawa. Ini semi ngelamar. Artinya memang dia mau sungguh-sungguh nih anak nih. Ini serius nih, dia bawa bandeng. Iya, bawa bandeng. Kan? Sepasang aja. Belum roti buaya nih, Be. Roti buaya waktu melamar ya. Nanti. Dia bawa sepasang bandeng. Nah, habis gitu yang perempuan, biasanya gadis-gadis tuh rame di Tenabang. Ngapain, Be? Dia membeli kembang sedep malam. Di Tenabang tuh dulu kembang? Di Tenabang, bukan saja pasar kembang. Untuk malam takbiran, tukang jualan kembang itu rame. Yang orang cari itu kembang sedep malam. Kalau senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tenabang, semua orang hatinya girang, bersama membeli kembang. Itu lagu S. Effendi. Saya masih ingat S. Effendi. Nah, orang pada beli kembang, taruh di jambangan bunga, kan gitu. Kemudian yang anak-anak remaja nyewa beca. Nyewa beca dia rame-rame, ada yang membawa beduk. Nah, di beduk sendiri, di masjid sendiri dipukul beduk. Nah, beduk Lebaran itu pukulannya khas. Kayak gimana maksudnya, Be? Mukul beduk Lebaran tuh nggak boleh sembarangan. Begini mukulnya. Bentar, Be, tunjukin dulu. Nih, Mbak Be punya bedukan nih. Begitu mukulnya. Itu bedukan takbir, Be? Iya, waktu takbir sampai turun sembahyang Idul Fitri. Sholat Id, Be, ya? Itu biasanya hanya sampai pukul 10 aja. Begitu. 10 malam? 10 pagi. 10 pagi? Kan ini dipukul sepanjang malam, ya kan? Sampai pagi? Stop subuh kan? Stop subuh. Nggak mukul lagi, lalu sholat Id, habis sholat Id, bubar, ini main. Itu keliling tuh, Be, ya? Nggak, di rumah aja. Main gini di rumah? Kalau siang, kalau yang habis sembahyang Id. Kalau malamnya keliling, nyewa beca kan bawa beduk. Iya. Dipukul. Iramanya begitu. Iya. Rata dimanapun iramanya begitu. Kalau sekarang yang sedengar kok kayak orang mukul beduk barongsai. Iya. Kalau sekarang ya. Jadi pakai beca tuh, Be, pawai tuh, Be. Pawai, pakai beca.
Nah, jadi itu waktu apa namanya kita back kepada cerita habis beli kembang ya kan. Orang perempuan menyiapkan apa namanya juadah-juadah bakal besok menyambut tamu. Lalu juga dia menyiapkan diri untuk ziarah kubur ya kan gitu. Jadi upacara sholat Idul Fitri itu yang paling sahdu di sini. Sama Belanda nggak dilarang dulu, Be? Kagak dilarang. Itu waktu kagak ada corona. Bagaimana? Iya. Ini Belandanya kagak ngelarang sholat, kagak ngelarang takbiran, Be. Kagak menyuruhkan. Seruan. Iya, masa kita lebih dari zaman Belanda, Be? Jadi ceritanya begini. Kita lanjutkan. Jadi itu waktu apa namanya orang-orang tua-tua di saf depan. Iya. Upacara yang paling ditunggu oleh orang tua-tua adalah upacara ketika Bilal, yaitu pembantu imam, menyerahkan tongkat kepada khatib. Itu banyak orang menangis. Saya nggak bisa niruinnya. Waktu sholat Id, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Amsitu watas mau watiu. Itu digelombangkan. Amsitu. Itu orang-orang tua-tua tuh air matanya ngetel. Netes. Sedih meninggalkan bulan Ramadan itu, Be. Iya. Begitu. Selesai nih bulan Ramadan gitu ya. Baru selesai dia membaca amsitu, tongkat dioper ke khatib. Nah, baru khatib membaca khutbah. Selesai khatib membaca khutbah, salam-salaman sebentar di situ. Di jalan-jalan di depan rumah tuh kaum ibu, nenek-nenek udah pada menunggu. Rombongan jamaah salat Id yang seumur media. Itulah suasana yang paling mengharukan. Mereka bersalaman, bukan adu sikut. Tiung, bukan. Bersalaman ya. Salam kan? corona, tiung. Maafin gue. Nah, teruslah mereka membuat rekapitulasi. Iya. Ya sayang ya si Hamide udah nggak ada. Sayang ya si Jaun udah nggak ada. Sayang ya Salme udah nggak ada. Terus dia pada tangis-tangisan. Terjadilah keakraban di situ. Wah, luar biasa itu peristiwa. Iya. Oh, betul-betul di semua lorong-lorong itu terjadi banjir air mata. Antara orang-orang berumur perempuan dengan lelaki. Ini temennya dulu ya kan? Iya. Temennya dulu. Iya. Luar biasa peristiwa pada waktu itu kan? Seru, Be ya? Seru. Nah, baru mereka ke rumah ya kan? Yang laki-laki juga ke rumah ya kan? Kemudian giliran anak-anak kecil bangsa sampai dengan umur 12 ya ke bawah masukin rumah masing-masing. Minta duit? Itu namanya nanggok. Minta duit. Keluar masuk rumah. Itu dari zaman dulu tuh, Be? Dari zaman dulu. Keliling itu, Be? Keliling Iya. komplek, keliling rumah-rumah. Iya, nanggok. Nanggok deh. Namanya nanggok. Nanggok, iya. Habis nanggok, udah rapi semuanya, bergeraklah mereka ziarah kubur gitu. Iya. Setelah ziarah kubur, ya kan, dia kembali ke rumah baru menerima tamu. Begitu. Iya. Lebarannya. Seru banget ya bulan Ramadan. Sebentar lagi kita udah ngalamin lagi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih bisa mengalami, Be ya. Ya, insya Allah ya kan. Ya, tapi tentu kita mengharap jangan terlalu banyak seruan. Kalau zaman Belanda aja boleh, bebas, Be ya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak seruan, biar orang terawih dengan damai, ya kan. Iya. Kayak kita saksikan di sembahyang Jumat tadi kan nggak enak, ada masjid yang buka, itu mayoritas masjid buka, ya kan. Yang sebagian kecil kagak buka itu kan nggak enak ya, ngelihatnya, ya kan. Iya. Banyak loh sebenarnya, Pak, yang lebih parah dibanding corona ini, banyak kelaparan. Rakyat kita masih banyak yang kelaparan. Mudah-mudahan ini semua jangan kita terlalu panik akan hal ini, Be ya. Iya. Tapi tetap waspada kan, Be? Iya dong. Tetap waspada. Ya, teman-teman, di tempat kalian, menurut kalian, coba kalian tulis dalam kolom komentar, kalian dari mana aja gitu. Misalnya kayak Lombok hadir. Zaman dulu di Lombok begini kalau bulan Ramadan. Zaman dulu misalnya di Padang begini kalau bulan Ramadan, atau di mana? Atau mungkin di Papua, atau mungkin ada orang-orang Indonesia yang di Jepang, orang Indonesia yang di Cina gitu kali, Be ya. Iya. Orang Indonesia yang lagi di Belanda. Zaman dulu kayak gimana di bulan Ramadannya? Ini karena gue pengen tahu budaya kita apa masih kayak begini seluruh Indonesia nih.
Kalau di kampung Anda sih mirip-mirip sih, Be, begitu juga, Be. Dan inilah kekuatan kita, peradaban ini kan. Iya. Ini kekuatan kita untuk modal setelah heboh corona. Iya, iya, iya. Heboh corona jelas ekonomi mengalami Iya. kesulitan di mana-mana. Iya, iya. Ini modal kita peradaban. Peradaban ini kekuatan kita Iya. untuk bisa bangkit lagi nih, Be. Iya. Semangat, guys. Oke, teman-teman semua, jangan lupa like dan share video ini. Tulis komentar kalian tadi di bawah. Di lokasi kalian, daerah kalian, wilayah kalian, seperti apa kondisi saat ini, dan dulu kalau lebaran kayak gimana, apa yang kalian harapkan dari pemerintah Indonesia, khususnya yang berkuasa sekarang, Pak Jokowi. Ada kebijakan apa yang baru untuk kita? Kita menunggu dari kebijakan Pak Jokowi yang baru. Be, jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.